Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fa liman ittaqa. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah kesempatan pagi ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga bisa istiqomah. Ya, setiap sholat 5 waktunya selalu dilaksanakan secara berjamaah. Insya Allah Allah memberikan imbalan lebih daripada yang sholat sendiri. Tapi yang sendiri bahasanya daripada enggak sholat mendingan sholat, walaupun sendiri gitu ya. Nah, dari sisi nilai adalah nilainya 1:27 kan. Maka diupayakan setiap sholat diusahakan selalu berjamaah, ada imam, ada makmum. Ya, syukur-syukur ya jamaahnya banyak gitu ya. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak juga pahalanya. Makanya kalau di Masjidil Haram karena jamaahnya banyak dan masjid yang istimewa yang dimuliakan Allah yang tercantum dalam Al-Quran, Al-Masjidil Haram gitu ya. Maka nilainya 1 rakaat itu bernilai 100.000 rakaat kan itu. Dengan berjamaahnya berapa ribu jamaah kan itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan menjalankan ibadah-ibadah yang selalu dengan cara berjamaah. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua umatnya. Insya Allah kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah, di akhir-akhir pembahasan tentang bab haji senana pirang bulan bahas ya, hampir lebih dari separuh kitab ini membahas urusan haji. Durung lunga-lunga ya, belum berangkat gitu ya. Masih di sini aja insya Allah ya, walaupun belum dapat giliran ya, yang penting kalau ilmunya sudah didapatkan tinggal ngasah doang gitu ya. Kalau istilah golok mah sudah punya goloknya belum kepake, lama-lama tumpul ya kan. Kalau nggak dipakai lama-lama tumpul gitu kan. Nah maka kalau sudah punya ilmunya mah, kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah ya tinggal diasah dikit insya Allah kan itu. Nah di akhir-akhir perjalanan haji adalah ya melaksanakan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah setelah melaksanakan ya mengambil nafar awal atau nafar tsani. Bahkan tawaf ifadah juga Pak Hilman bisa didahulukan di tanggal 10 Dzulhijjah di hari nahar. Kalau di sini Idul Adha, maka bagi yang kuat ya bisa tanggal 10 itu melaksanakan tawaf ifadah. Ya lumayan jalan kaki dari Mina
ke Masjidil Haram itu cukup lumayan. Ada kiranya sekitar 15 kilo jalan itu. Sampai sana tawaf 7 putaran, sa'i 7 balik, ya cukup lumayan bagi yang kuat. Menyegerakan tawaf ifadahnya, terutama juga bagi ibu-ibu yang masih masa-masa subur. Khawatir begitu selesai dari Mina, mengambil nafar sani sampai hotel maka penyelesaian hajinya tertunda, masih nunggu selesainya dari kan itu. Maka dianjurkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, selalu berzikir pada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Barang siapa yang lebih menyegerakan waktu pulangnya dari Mina, menyegerakan waktu pulang dari Mina fi yaumaini dalam 2 hari, tanggal 11, tanggal 12, ya. Fi yaumaini itu 2 hari itu adalah tanggal 11, tanggal 12 hari tasyrik. Fala isma alaihi, bagi yang menyegerakan kembali dari Mina, kembali ke hotel, kembali ke Makkah, itu tidak ada apa-apa. Artinya boleh dalam waktu ya menyegerakan kembali dari Mina, kembali ke hotel dalam 2 hari. 11, 12 baru pulang, itu namanya nafar awal. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi, barang siapa yang mengakhirkan pulang dari Mina tanggal 13, itu namanya nafar sani, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa. Boleh nafar awal, boleh nafar sani. Yang lebih afdal yang mana? Yang mana? Nafar awal nggak ada dosa, nafar sani nggak ada dosa. Boleh dua-duanya. Maka yang nafar sani itu keuntungannya hanya menambah waktu di Mina sebagai tempat mustajab. Nambah waktu di Mina, banyak doa dan sebagainya, banyak berzikir kan itu. Yang ngambil nafar awal biasanya bagi orang-orang yang sudah lansia, karena ya dari dulu sampai sekarang yang namanya situasi kondisi Mina di hari-hari itu cukup padat, tenda untuk tidur berdesak-desakan, ya. Kemudian kamar mandi, kebutuhan kita kamar mandi juga antrinya lama, maka bagi yang sepuh-sepuh ya nafar awal itu lebih baik. Kenapa? Menjaga kondisi kesehatannya, maka ambil nafar awal. Yang masih sehat ya bisa lanjut sampai nafar sani, pulangnya tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau yang ngambil nafar awal harus keluar dari Mina sebelum maghrib. Ya, yang ngambil nafar awal sebelum keluar dari Mina harus sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib belum keluar dari Mina, maka nggak jadi nafar awal, lanjut nafar sani. Kalau yang nafar sani keluar dari Mina kapan saja, mau zuhur, mau asar, mau habis maghrib, mau isya, nggak masalah. Kenapa? Waktu Mina sudah selesai. Ya, tapi yang nafar awal harus keluar sebelum maghrib, bisa jam 2, jam 3, jam 4, yang penting belum maghrib sudah keluarkan itu. Maka kalau maghrib masih di dalam Mina, berarti ya jadi pulang nafar awal, harus besok di hari 13 Dzulhijjah kan itu. Nah, bisa jadi setelah pulang nafar awal atau nafar sani, maka dilanjutkan dengan tawaf ifadah yang merupakan bagian daripada rukun haji. Kalau setelah melempar jumrah Aqabah di hari nahar, di tanggal 10 Dzulhijjah itu apa nama nafar Aqabah, melempar jumrah Aqabah itu tahallulnya tahallul sugro. Tahallul sugro artinya sebatas bisa melepas pakaian ihram dengan menggunakan wangi-wangian dan sebagainya. Belum boleh secara keseluruhan. Maka tawaf ifadah adalah setelah tawaf sa'i dan tahallul, membolehkan segala sesuatu yang dilarang sewaktu ihram, termasuk juga hubungan suami istri. Kalau setelah nafar awal, setelah tawaf, setelah tahallul awal sudah hubungan suami istri, maka kena denda berat dendanya. Harus menyegerakan tawaf ifadah dan kemudian sa'i tahallul, berarti
sudah bebas secara keseluruhan. Dan tawaf ifadah ini adalah bagian daripada rukun haji. Kalau tidak melaksanakan tawaf ifadah maka hajinya tidak sah. Walaupun sebetulnya rangkaian ibadah haji hanya tinggal itu, tinggal ifadah. Tapi kadang-kadang ya terhalang sama men. Waktunya sudah mepet pulang ke Indonesia, sudah harus pindah ke Madinah, belum tawaf ifadah harus tertunda. Kenapa? Karena tawaf ifadah ini harus dilaksanakan selama masih di Makkah. Jadi orang-orang yang awal-awal berangkat gelombang pertama maka hari-hari ini sudah pada pulang. Ya, sudah pada pulang hari ini kan. Artinya ya kalau sampai kemudian jadwal pulang belum tawaf ifadah maka harus ditunda kepulangannya. Baik karena sakit atau karena men ya harus ditunda kepulangannya. Bagi jamaah haji yang gelombang kedua masih ada waktu lama. Insya Allah Cilegon itu kembali ke Cilegon tanggal 14 Juni ini. Yang pertama, Cilegon pertama gitu. Itu tanggal 14 Juni. Yang gelombang kedua, Cilegon kedua itu pulangnya akhir Juni. Tanggal 28 sampai Cilegon. Termasuk saudara-saudara kita dari sini ada Pak Edi, 2 Edi gitu ya. Ada 2 Edi, ada tetangga kita wajah siapa? Almarhum Pak Ardi gitu ya. Umalia itu nanti tanggal 28. Dan semuanya sudah melaksanakan tawaf ifadah. Ya, bahkan malam ini sudah melaksanakan umrah sunnah kedua. Setelah jalan-jalan lupa dengan Indonesianya, setelah jalan-jalan ke Taif gitu ya, sampai senang-senang naik kereta gantung Pak Rojali gitu kan ya, dan sampai waktunya kemakan habis di sana, sehingga untuk ngambil mikot dari Taif dari Qadul Manazil sudah kemalaman, tapi karena sudah niatnya umrah sunnah ya harus niatkan itu. Kemudian dengan tawaf ifadah itu berarti semua rangkaian ibadah haji selesai. Gitu. Dengan tawaf ifadah dan sa'inya kemudian tahallulkan itu. Maka segala sesuatu yang dilarang selama perjalanan ihram sudah boleh secara keseluruhan. Termasuk hubungan suami istri walaupun memang ya mungkin nggak ada kesempatan dan nggak ada tempatnya kan itu. Kemudian yang paling terakhir dari proses ibadah haji adalah tawaf wada. Wada itu artinya pamitan. Layaknya sebagai tamu yang baik, ya, tamu yang baik datang, assalamualaikum, pulang, assalamualaikum pamitan kan itu. Siapa tahu kalau mau dibawain oleh-oleh gitu kan. Kalau pulangnya nggak ngasih tahu, ya, waduh udah pulang nggak dibawain oleh-oleh kan itu. Jadi ada namanya tawaf wada. Tawaf wada ini adalah akhir daripada proses urusan ibadah haji. Walaupun sebetulnya ya tawaf wada ini adalah sebatas pamitan saja. Namun hukumnya bagi jamaah haji wajib. Ya, wajib. Jadi ketika datang sebagai tamu Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, ketika selesai dari Makkah mau meninggalkan Baitul Haram, Baitullah juga harus ya melaksanakan tawaf wada merupakan pamitan. Laporan bahwa saya mau pulang sebagai tamu yang baik ya, jadi datang laporan dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, aku datang di panggilanmu, kemudian pulangnya harus juga tawaf wada, wajib kan itu. Kenapa? Karena yang haji, yang umroh semuanya menjadi tamu Allah. Jadi al-hujjaj wal ammar waftullah, tuyufullah. Para jamaah haji, para jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah, diundang oleh Allah. Maka ketika datang daftar hadir, ya laporan dengan ungkapan labbaik Allahumma labbaik. Ketika selesai mau meninggalkan Makkah juga harus melaksanakan tawaf wada. Bagi jamaah haji hukumnya wajib, harus. Kalau tidak melaksanakan maka dikenakan denda, harus motong kambing. Ya. Di sana gitu ya, bukan di sini, motong kambing di sana, atau
puasa 3 hari di Makkah, 7 hari di Indonesia kan itu. Tapi nggak ada waktu di Mekahnya. Kenapa? Waktunya pulang kan itu. Waktunya pulang. Maka bagi yang kemudian terlena nggak sempat tawaf wada, ya berarti masih punya tanggungan. Dan diberikan rukhsah, diberikan kemurahan bagi orang-orang yang sakit, lansia, maka wajibnya gugur. Bagi yang waktunya pulang, ya sebelum tawaf wada harus nunggu sepanjang masa-masa 6 hari, sementara hari ini harus pulang, tapi belum tawaf wada gitu ya. Maka ini dibolehkan pulang saja, nggak usah tawaf wada. Termasuk lansia yang sakit, maka nggak perlu tawaf wada. Bagi perempuan yang kebetulan cukup datang ke masjid saja, tapi nggak perlu masuk, ya cukup di depan pintu masjid, cukup angkat tangan, ya Allah aku pamit, kan itu, aku pulang, kan itu. Kalau mau bawain apa gitu kan itu. Nah, setelah tawaf wada ini, maka tidak boleh berlama-lama ada di Makkah, ya. Apalagi di masjid. Di Makkah pun nggak boleh. Setelah tawaf wada, maka nggak boleh lama-lama di masjid. Tanggung umpamanya, baru tinggal 1 jam lagi waktu nungguin, nggak boleh. Setelah tawaf wada langsung pulang. Layak sebagai tamu yang baik. Kalau sudah pamitan, assalamualaikum, jangan duduk di depan pintu, ya. Tamu yang baik itu kalau sudah pamitan, assalamualaikum, ya silakan selamat jalan. Ya jangan nunggu di depan rumah. Kalaupun masih nunggu maksim, ya geser di depan rumah gitu kan. Kalau duduk aja depan rumah, tuan rumahnya ngelihat, masih duduk aja depan. Saya udah pulang, kok masih duduk aja gitu. Nungguin apa ya gitu. Ya mungkin belum dikasih ongkos, karena masih nungguin kan itu. Ya. Jadi bagi yang sudah tawaf wada, maka harus segera meninggalkan Masjidil Haram dan meninggalkan kota Makkah. Minimal di Makkah itu setelah wada itu sekitar ya 6 jam sampai 8 jam. Dalam rangka menanti menunggu datangnya bis, itu ya. Proses kepulangan itu ya kayaknya lebih dari 4 jam itu. Dari mulai selesai wada masuk ke bis itu berangkatnya masih lama. Gitu. Ya minimal 4 jam sampai 6 jam masih di Makkah, masih dibolehkan. Nggak boleh nginep lagi, gitu ya. Udah pulang, udah pamitan, tapi maaf tuan rumah saya nginep semalam lagi boleh nggak? Ya sudah udah pulang gitu kan. Nggak usah nginep lagi kan itu. Kenapa nunggu ini kan itu. Jadi pamitan ya langsung pulang kan itu. Jadi ya walaupun pas kebetulan selesai tawaf wada masih ada waktu setengah jam untuk waktu sholat, ya bagi orang yang senang pahala, ya jadi setengah jam ini sebentar, amat kalau kita pulang gitu ya. Jadi ya nunggu setengah jam nggak boleh, langsung pulang saja. Bahkan yang namanya sholat sunnah tawaf, para jali sholat sunnah tawaf, setelah tawaf itu sudah nggak ada, karena tawaf wada itu nggak ada sa'i, selesai tawaf langsung balik. Bahkan ada orang-orang yang luar Indonesia itu, ya kalau selesai tawaf wada pulangnya mundur sambil ya melambaikan tangan, aku pulang ya Allah, pulang ya Allah. Itu sambil mundur, ya sebetulnya nggak perlu mundur, selesai langsung kabur pulang gitu. Dan nggak boleh lama-lama di Makkah, di hotel masih 2 hari lagi nggak boleh, harus ya hari itu mau pulang. Kalau pulangnya umpamanya zuhur, minimal setelah sholat subuh wada gitu. Habis sholat subuh tawaf sunnah dulu, lumayan gitu ya. Kemudian habis sholat sunnah mungkin ketemu suruk dulu, lumayan, baru tawaf wada. Paling-paling kalau memang habis terus pulang jam 8 sampai hotel itu masih ada waktu. Ya untuk kayaknya kalau packing udah beres dari 3 hari yang lalu kayaknya gitu. Jadi tinggal pulang doang kan itu. Jadi tidak boleh kemudian berlama-lama di Masjidil Haram dan di Makkah, langsung segera pulangkan itu. Nah itu dalam melaksanakan tawaf wada kan itu. Kemudian ya
ada boleh lama sedikit selama nunggu kendaraan atau nunggu teman belum selesai. Tungguin tapi sudah di luar. Saya tunggu di depan pintu ya, gitu ya. Atau nunggu terminal kan itu. Kenapa? Teman saya baru datang, baru mulai wadah, baru mulai tawaf kan lumayan. Tawaf 7 putaran itu ya secepat-cepatnya mungkin sekitar 40 menit atau 1 jam lah gitu ya. Cepat-cepatnya karena ya apalagi tawaf wada ya padat, banyak orang mau pulang. Kenapa? Karena kalau sudah mulai selesai haji, tamu-tamu umroh itu sudah mulai berdatangan. Jadi sekarang ini Pak Mul sudah banyak yang datang yang umroh. Jadi memadati lagi. Jadi yang haji belum selesai masih di Makkah, tapi yang umroh sudah datang kan itu. Terus nyambung kan itu. Jadi nggak ada jeda, haji beres pulang baru datang umroh kan itu. Itu malah yang umroh ya juga datang, mereka yang haji masih ada di Makkah kan itu. Kenapa? Karena emang ya jadwal-jadwal umrohnya sudah padat gitu, sehingga ya yang penting selesai haji ya diperkirakan sudah tasyrik ketiga selesai ya seminggu setelah itu sudah berdatangan orang umroh kan itu. Jadi ya kondisi posisi situasi orang tawaf itu ya nggak akan ketemu kosong gitu. Udah nanti aja jam kosong. Jam berapa nungguin semalaman. Ya, ditungguin semalam biar kosong. Jam 12 masih penuh. Jam 1 masih penuh. Jam 2 masih penuh. Nyambah jam 3 semakin banyak lagi yang datang. Jadi rombongannya paham nih kali ya. Yang nungguin Ka'bah. Kapan sepinya, kapan mencium Hajar Aswad itu. Mabit lagi, kepada nunggu sepi, nggak ada sepinya kan itu. Semakin menjelang subuh, semakin padat kan itu. Jadi orang-orang ada yang jam 2 berangkat, jam 3 berangkat, padahal subuhnya jam 6 di sana kan itu. Jadi itu tawaf wada kan itu. Kemudian bagi yang umroh, ya itu sunnah. Bagi yang umroh, tawaf wadanya sunnah. Tapi sebaiknya seorang tamu datang memberitahu laporan, pulang juga harus pamitan kan itu. Siapa tahu mau dibawain oleh-oleh kan itu. Bahkan di dalam doa tawaf itu, ya Allah, hari ini aku sudah waktunya pulang, gitu ya. Jadi sebetulnya saya masih kepengen berlama-lama, tapi jadwal kepulangan sudah waktunya akan itu. Jadi harus pulang kan itu. Tapi masih berharap semoga bisa balik lagi ke sini lagi. Biasanya begitu kan ya. Kata yang tuan rumah, jangan kapokan ya, besok sini lagi kan itu. Yang tuh kalau tuan rumah ya, tapi ini Allah gitu. Kita yang minta, ya Allah panggil lagi saya besok ke depan, 2 kali lagi, 3 kali lagi, berkali-kali bersama keluarga. Dalam doanya begitu, walaupun mungkin nggak tahu yang dibaca apa gitu kan. Tapi karena ngikut sahabat pembimbing, itu doanya adalah, ya Allah hari ini aku kembali, lancarkan perjalanan kami sampai ketemu dengan keluarga. Tapi saya masih kangen. Ya semoga saya besok dipanggil lagi dengan keluarga. Kayaknya ngebayangin seandainya datang ke Makkah itu dengan keluarga, kan sekali-kali kan cuma sama suami istri ya. Ada yang cuma sama lakinya doang, ada yang istrinya doang kan itu. Seandainya datang ke Makkah itu sekeluarga, suami, istri, anak-anak kan itu. Harapannya begitu. Ngebayangkan begitu sampai Makkah, ya Allah, kalau anak saya pada kesini ya, dan itu ngebayangin gitu. Maka di dalam tawaf wada itu betul-betul ya merasa kayaknya baru sebentar. Padahal ya di Makkah itu kurang lebih 1 bulan. Di Makkah itu 1 bulan gitu ya. Kenapa? Kalau 40 hari ya kurang lebih sekitar 25 hari di Makkah, 6 hari atau 5 hari di Arafah, Musdalifah, Mina, itu sekitar 6 hari kan itu. Paling lamanya 6 hari. Ada yang ngambil 5 hari itu nafar awal itu. Berarti sebulan lamanya di Makkah gitu kan. Nanti pindah ke Madinah 9 hari gitu kan. Sudah hampir 40 hari. Jadi kurang lebih sekitar ya 40-42 hari kan itu. Sebetulnya waktunya lama, lumayan, tapi ketika tawaf wada kayaknya masih kangen kepada lama-lama di sini, belum lama, kayaknya baru sebentar kan itu, ketika tawaf wada kan itu.
Jadi ada rasa kangen, padahal selama di Makkah kadang-kadang jarang ke masjid. Ya Pak Bambang ya, gitu kan. Selama di Makkah jarang ke masjid, begitu pulang, ya Allah masih kangen. Nah, kangen bagaimana? Kemarin juga di hotel aja kan itu. Kan nyeselnya kenapa nggak dari kemarin gitu. Begitu waktunya udah habis baru masih pengen balik lagi, masih pengen nambah waktu kan. Kalau umroh boleh nambah waktu. Kalau haji nggak bisa, kenapa? Jadwalnya diatur oleh pemerintah. Kalau umroh jadwal diatur oleh travel, gitu ya. Kalau mau nambah hari ya nggak apa-apa, tinggal lapor ke penerbangan bahwa jadwal kepulangan ditunda. Kan itu bisa kan itu. Paling-paling ya nambah biaya hotel, nambah biaya makan gitu kan. Ya kalau mau nambah hari kan itu. Ya kadang-kadang jamaah haji juga banyak yang mempercepat, ya boleh. Kalau menunda nggak boleh, kalau dipercepat boleh pulangnya. Kecuali yang nunda itu sakit, ya. 2018 jamaah kita ada yang sakit, ditunda pulangnya. Ya seminggu 10 hari nggak jadi pulang. Kenapa? Penerbangan nggak mau membawa jamaah yang sakit gitu ya. Jadi ditunda kepulangannya sampai seminggu sampai 10 hari. Yang pulang beritanya doang bahwa jamaah yang ditinggal selama 10 hari di Makkah innalillahi kan itu. Kenapa? Penerbangan nggak mau membawa penumpang yang sakit kan itu. Nah dipercepat juga boleh ya. Kenapa? Kondisi sakit ya, kemudian juga di sana sudah nggak nyaman karena sakitnya, maka boleh tanazul, namanya tadi itu namanya menyegerakan pulang. Jadi harusnya waktunya 40 hari bisa jadi 13 hari pulang, 20 hari pulang, itu namanya dipercepat. Tinggal lapor ke petugas bahwa ini segera dipulangkan. Tahun 2024 mertua saya dipulangkan lebih awal, 20 hari di Makkah pulang, selesai haji gitu. Tahun ini ada jamaah saya yang dipulangkan lebih awal juga. Kenapa? Kondisinya sakit, sehingga walaupun di Makkah lama-lama juga ke masjid, ya lumpuh aja di tempat tidur kayak itu. Jadi lebih baik itu dipulangkan ya, supaya nanti masih seger bisa dipulangkan. Keburu lama-lama semakin memburuk sakitnya, maka ya dipulangkan lebih awal kan itu. Nah kemudian tawaf ini ya, tawaf wada itu ya dilaksanakan dengan 7 putaran seperti tawaf yang lain, dan tidak perlu ada sa'i dan tidak perlu pakai ihram ya. Kalau sekarang Pak Hamdi, kalau masuk Masjidil Haram, kalau kepengen ada di posisi di sekitar pelataran Ka'bah harus pakai ihram. Nah kalau mau pulang kain ihramnya sudah di packing gitu kan, masuk koper gitu kan, maka boleh tawaf tanpa ihram, tapi nggak bisa ada di pelataran Ka'bah. Ya lantai 2, lantai 3. Ya putranya lebih luas, lebih panjang lagi kan itu. Nah, jadi kenapa? Karena kain ihramnya sudah di packing, sudah masukin koper gitu ya. Atau boleh pakai ihram, nanti kain ihramnya ditinggal. Mikir, ini sejarah perjuangan kain ihram itu kan itu. Kalau ditinggal sayang amat nih kan itu. Jadi ya kenang-kenangan lah sepanjang mulai dari Mina, Arafah, Musdalifah, Mina itu sekitar 5 hari pakai ihram itu. Kalau ditinggal eman amat nih kan itu. Ini kenang-kenangan perjuangan selama ihram kan itu, selama haji kan itu. Nah di dalam tawaf ini maka selain banyak berzikir, Allah mengatakan wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Banyak berzikir sepanjang hari-hari itu. Jadi dari mulai hari tarwiyah, Arafah, hari tarwiyah, hari Arafah, hari nahar, kemudian tanggal 1, tanggal 11, 12, 13 itu adalah fi ayyamin ma'dudat. Hari-hari yang sudah ditentukan itu harus banyak berzikir pada Allah, banyak berdoa kan itu. Kenapa? Dari mulai tarwiyah tanggal 8, 10, 11, 12, 13 itu adalah hari istimewa di sana dan di sini. Ya, jadi baik yang ada di Makkah itu lebih utama, atau yang di luar Makkah juga hari itu hari istimewa. Berbanyak doa, dan Allah menganjurkan
wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Pada hari itu banyaklah berdoa kepada Allah. Maka yang ngambil nafar sani pulangnya tanggal 13 ya itu lebih membasuhkan waktu selama ada di tempatnya. Jadi selain harinya hari baik, di tempat yang baik. Jadi Mina itu tempatnya luas, ditempati hanya selama haji doang. Ya kurang lebih sekitar 4 hari, 10, 11, 12, 13. Itu di Mina. 4 tahun, 4 hari banyak orang kan itu. Apalagi namanya Arafah. Lebih luas tempatnya di Arafah, tapi dipakainya setahun sehari. Setahun sehari gitu ya. Di Arafah itu ada namanya masjid apa nih? Masjid apa namanya? Di Arafah ada masjid. Ya. Ada masjid di sana. Jadi masjid itu kepakainya setahun sekali. Ya, karena di Arafah itu nggak ada penduduk di Arafah itu. Jadi namanya Masjid Namirah. Di Arafah Masjid Namirah luas besar masjidnya megah, tapi dipakainya setahun sekali. Kenapa? Di situ gak ada warga, ya, gak ada penghuni. Dipakainya ketika tanggal 9 puncaknya ibadah haji. Banyak orang di masjid itu kan, itu namanya Masjid Namirah. Kalau Indonesia mengatakan kenapa Namirah? Karena ada 6 menaranya. Ada 6 menara, jadi 6 menara aja, Namirah gitu. Tapi sebetulnya asalnya memang aslinya namanya Namirah gitu. Cuman orang Indonesia bisa menerjemahkan. Oh, Namirah berarti 6 menara. Ini kelihatan ada 6 menara gitu. Sebagian masjid itu masuk Arafah, sebagian nggak masuk Arafah. Jadi kalau wukufnya dalam masjid harus milih. Sebagian ini masuk, sebagian ini nggak masuk kan itu. Jadi separuhnya masuk Arafah, separuhnya nggak masuk Arafah. Jadi kalau wukufnya di depan itu nggak masuk Arafah. Kalau di belakang masuk Arafah maka sah hajinya gitu. Jadi walaupun kurang sejengkal, kalau memang belum masuk wilayah Arafah maka nggak sah. Maka ditulis besar perangnya apa pintu masuknya. Jadi bidayah Arafah. Jadi ini mulai Arafah. Nanti ujungnya saya tulis nihaya Arafah. Di Arafah finish. Maka di luar tenda, di luar tembok itu tidak sah Arafahnya. Kenapa? Di luar Arafah. Jadi harus sepanjang Arafah. Jadi ada start, ada finish. Ini start Arafah, ini finish Arafah. Jadi harus di tengah-tengah ini. Maka Masjid Namirah itu sebagian masuk, sebagian nggak masuk Arafah kan itu. Sama dengan di Mina. Mina itu juga ada namanya, ada bidayah Mina, start Mina. Nanti di ujung sana nihayah Mina, selesai Mina. Jadi kalau di Mina itu mabitnya, ya mabit namanya, wajib bermalam di Mina. Maka kalau tidak di dalam Mina, mabitnya tidak sah. Maka sama dengan tidak mabit. Walaupun malam itu ada di sekitar Mina, tapi nggak ada di garis Mina gitu. Maka sekarang berapa tahun yang lalu sudah dibuat namanya Mina Jadid, ya Mina Jadid, Mina baru. Banyak jamaah Indonesia nggak mau di situ. Kenapa? Ini pelangnya belum dipindah. Pelang bidayah Mina itu masih di sana, sementara sini bikin Mina baru. Kenapa? Untuk menambah jumlah kuota jamaah haji. Ditambah Minanya, tapi pelang itu nggak dipindah-pindah. Pelang Mina itu di sana pelang. Jadi kalau nggak mau mabit di sini, harus di sana kan itu. Sehingga yang kebagian jatah Mina Jadid nggak mau bermalam di Mina. Di Mina Jadid. Kenapa? Ini masih masuk Muzdalifah, karena antara Muzdalifah dengan Mina itu nyambung. Jadi yang di Mina Jadid ya itu dinyatakan nggak sah. Padahal ya fatwa ulama mengatakan bahwa di Mina Jadid mabitnya sah. Sama kalau masjid kita ini diperluas ke belakang, ya dulu belah sana rumah, belah sini rumah gitu. Karena diperluas maka rumah itu dibongkar, digusur, diganti, perluas masjid. Berarti itu juga masjid namanya kan itu. Kalau sekarang rumah itu masih rumah. Bagi yang yang junub boleh di rumah itu. Tapi kalau diperluas, rumahnya digusur, dibikin perluasan masjid, maka rumah itu menjadi masjid kan itu. Sudah nggak boleh lagi
ditempati yang punya hadas besar, kan itu baik itu men atau junub nggak boleh. Kenapa? Sudah masuk wilayah masjid. Tapi di Mina masih banyak orang protes. Kenapa? Karena pelangnya belum dipindah, masih di situ. Ini mulai Mina, jadi yang di sana nggak masuk Mina kan itu. Nah begitu juga kalau orang ya tawaf gitu ya, tawafnya di luar masjid gitu. Di luar masjid gitu, maka harus di dalam masjid. Yang lebih utama di pelataran Ka'bah, kemudian di lantai 1, lantai 2, lantai 3 semuanya masih sekitar Ka'bah gitu. Kalau di luar ya ini puterannya mana Hajar Aswadnya, mana Rukun Yamaninya, nggak ketemu kan itu, maka harus di dalam masjid. Makanya tawaf itu harus punya wudhu. Tidak boleh haram tawaf bagi yang punya junub. Kenapa? Karena tawaf itu sama dengan sholat. Ya, harus dalam posisi punya wudhu, bersih dari hadas kecil, hadas besar. Nggak boleh junub tawaf kan itu. Jadi baik itu tawaf wadah, tawaf apapun ya sama, ada di dalam masjid dan sama seperti sholat harus punya wudhu kan itu. Sehingga ada macam-macam tawaf, ada namanya tawaf yang baru datang, namanya kudum ya, tawaf selamat datang, harus laporan pada Allah, daftar hadir, aku datang. Dalam ungkapan labbaik Allahumma labbaik, aku datang padamu ya Allah, memenuhi panggilanmu, itu sudah namanya tawaf kudum. Bagi jamaah haji yang mengambil apa? Hajinya haji ifrad atau haji tamattu kan itu. Jadi datang tawaf gitu kan ya. Kemudian yang ngambil haji tamattu datang tawaf sa'i tahallul. Jadi tawafnya tawaf umroh namanya. Ada tawaf qudum, ada tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunnah gitu ya. Semuanya sama aturannya, beda nama doang. Tawaf qudum ketika baru datang. Kalau ada namanya tawaf tahiyat ya, tawaf tahiyat. Jadi kalau orang baru masuk masjid, kalau di Masjidil Haram disunahkan tawaf sunnah. Kalau kita di sini disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau di Makkah di Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid. Tapi daripada tawaf nggak keburu, lihat jam, udah kurang setengah jam lagi masuk waktu. Kalau tawaf keburu nggak ya? Kalau nggak keburu, terlunta-lunta di dalam sekitar pelataran Ka'bah, nggak ada barisan, udah penuh kan itu, udah dikapling sama masing-masing orang kan itu, bisa jadi nggak bisa sholat kan itu. Kalau sudah keburu waktu, maka daripada tawaf nggak keburu waktu, ya sudah sholat sunat tahiyatul masjid kan. Kalau sudah adzan, memang kalau di Makkah dari adzan ke qomat itu pirang jam, pirang menit dari tawaf ke adzan itu ya. Jadi adzan subuh itu, adzan pertama itu 1 jam sebelum masuk waktu. Ya, di sini belum ada Pak Hamdi ya. Coba Pak Hamdi datang jam 3 gitu, adzan gitu di sini. Orang pada kaget, jam berapa ini Pak Hamdi ini ngaco ini kan itu. Jam 3 adzan, padahal itu di Makkah, di Madinah masih berlaku. Adzan pertama 1 jam sebelum waktu. Baru adzan keduanya kalau sudah masuk waktu, adzan kedua. Jadi pertama itu ya mungkin kalau di kita tanda tanya, ini orang ngelintur apa tahu ngelintur gitu kan. Jam segini adzan gitu kan ya. Padahal itu sunnah, kalau subuh itu adzan 2 kali itu sunnah kan itu. Jadi ada tawaf sunnah ya, ada tawaf tahiyat. Sunnah sama gitu ya, penghormatan. Ada tawaf kudum, baru datang lapor daftar hadir. Ada namanya tawaf umroh, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, semuanya sama, harus punya wudhu gitu, harus punya wudhu kalau itu. Dan semuanya sama, harus 7 putaran, mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, 7 putaran. Maka ya macam-macam tawaf ini, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang rukun. Maka yang rukun adalah tawaf umroh. Kalau orang umroh nggak tawaf, maka nggak umroh. Kenapa? Umroh itu sebentar, ihram itu labbaik Allahumma umrotan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Jadi itu namanya ihram. Kalau sholat takbir Allahu Akbar, itu mulai sholat gitu ya. Selesai sholat apa?
Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat. Umrah itu diawali dengan labbaik Allahumma umratan. Itu awalnya umrah. Dari mana? Dari mikot. Gitu ya. Ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Mikot yang paling jauh umpamanya Madinah ya, Bir Ali, atau lebih jauh lagi Taif, Qadul Manazil. Terdekat Masjid Aisyah atau terkenal dengan Tan'im, terdekat. Dari sana takbiratul ihramnya. Kalau sholat di sini berdiri, di sini takbir Allahu Akbar, gitu kan ya. Itu awalnya sholat, selesainya Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai sholat. Kalau umroh mulainya dari tempat yang jauh, mungkin dari pertama takbir labbaik Allahumma sampai ke tawaf itu mungkin bisa jadi 6 jam, bisa jadi 8 jam. Ya. Ya, kalau dari Bir Ali, karena Madinah Makkah itu paling cepat mungkin 5 sampai 6 jam kan itu. Nah, baru setelah sampai masuk Makkah, ya, masuk Makkah bisa istirahat dulu 1 jam baru tawaf. Jadi dari rukun pertama ihram, kalau itu cepat Pak Hilman. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu aja kan. Umrah itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Tapi prosesnya dari rukun pertama ihram labbaik Allahumma umratan ke rukun kedua itu tergantung jarak jauh mikotnya. Ada yang sampai 6 jam, 8 jam baru bisa tawaf. Bisa tidur dulu. Setelah labbaik Allahumma umratan sampai Makkah, sampai hotel tidur. Ya, kelelahan, istirahat. Besok pagi baru rukun yang kedua. Ya, masuk masjid, kemudian tawaf. Nggak perlu niat, niatnya sudah tadi di mikot labbaik Allahumma umratan. Jadi sampai haram masuk nggak perlu niat tawaf, langsung tawaf. Selesai tawaf langsung sa'i, tahallul baru. Tahallul itu adalah menandakan bukti selesainya umroh. Jadi kalau sudah tahallul ya nggak perlu ada bunyi apa-apa. Kalau sholat kan tanda selesainya Assalamualaikum warahmatullah. Kalau umroh tanda selesainya adalah ditandai dengan tahallul menggunting rambut. Selesai umroh. Tapi ya waktunya bisa jadi ada yang 10 jam, ada yang sekian jam. Padahal kalau ngitung pakai jari, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, begitu doang. Ya. Kalau jaraknya dekat dari Tan'im ya bisa jadi ya 3 jam lah selesai. Perjalanan bolak-balik dari Tan'im ke Makkah 1 jam, kemudian tawaf 1 jam, sa'i 1 jam, 3 jam selesai kan itu. Itu umroh. Bisa jadi umroh sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tergantung kondisi fisik kuat enggak. Sehari 3 kali. Selesai tahallul balik maning ke Tan'im, balik lagi ke Mekah, tawaf maning, balik maning, bisa jadi ya, balik maning gitu ya. Jadi ya kalau umpamanya saya mau mengumrohkan almarhum bapak saya 1, balik lagi kedua ibu saya 2, terus semua dibadalkan ya bisa jadi sehari bisa 3 kali, tapi lumayan ambruk kayaknya gitu. Bahkan ada jamaah saya yang 2024 itu sepanjang di Makkah itu umrohnya 25 kali. Semuanya di Makkah. Sehari 4 Pak. Bentar-bentar Ustaz izin mau mana? Umroh. Umroh berangkat. Itu pulangnya malam. Dari pagi berapa kali? 4 kali. Selesai balik lagi naik taksi, balik lagi ke haram, balik mana terus bolak-balik gitu kan. Ya kuat gitu. Kenapa? Katanya Pak, lagi ada di sini. Sudah pulang ke Indonesia mah, balik laginya hitung-hitung, ya hitung-hitung masih bisa enggak, kan namanya keuangan bisa dihitung-hitung kan itu. Ya. Jadi ya kalau umroh mah sebentar, haji hitungannya sedikit, tapi waktunya 6 hari. Bisa jadi 10 hari. Ihram ya labbaik Allahumma hajjan, dekat dari hotel ya, langsung labbaik Allahumma, saya niat haji, berangkat
Kalau tarwiyah berangkatnya malam 8, ke Mina dulu, namanya tarwiyah gitu ya. Itu ke Mina dulu, sudah hari pertama tuh 8. Besok tanggal 9 ke Arafah, puncaknya ibadah haji. Rukun kedua itu, rukun kedua. Baru di sana seharian sampai malam, pindah ke Musdalifah, pindah ke Mina, lempar jumroh itu ya paling cepat 5 hari. Belum ifadah gitu kan. Jadi hitungan jari ihram ya, labbaik Allahumma hajjan, wukuf di Arafah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Tapi karena di dalam haji ini ada rukun, ada wajib, maka diselang dengan wajib. Setelah berangkat dari rukun wajib, dari wajib dulu, labbaik Allahumma hajjan, wajib. Lari ke Mina, sunnah, tarwiyah, sunnah. Kemudian tanggal 9 ke Arafah, rukun. Yang enggak ke Arafah enggak sah. Kalau enggak ke Mina, tanggal 8 enggak apa-apa. Tapi tanggal 9 harus jamaah haji ada di Mina, ada di Arafah. Puncaknya ibadah haji. Kalau enggak sah hajinya. Dari Arafah mampir dulu semalaman di Musdalifah, wajib. Yang enggak mampir di Musdalifah denda, motong kambing. Wajib mampir di Musdalifah, bermalam di Musdalifah semalaman. Besok pagi berangkat menuju Mina. Di Mina apa tugasnya? Melempar jumroh Aqobah, wajib. Kalau enggak denda, gitu kan. Habis itu tahallul. Baru malam 11 wajib bermalam, wajib nginap di Mina. Kalau enggak bermalam di Mina tanggal 11-nya kena denda. Besok pagi, siangnya jam habis zuhur, tanggal 11 lempar jumroh, ula Aqobah. Kalau enggak denda. Wajib gitu ya. Kemudian balik lagi ke Mina, nginep lagi malam 12, wajib lagi. Nginep malam 12. Besok siang lempar jumroh, ula Aqobah, wajib. Kalau mau pulang boleh nafar awal, selesai. Tapi kalau mau masuk lagi, ya nginep lagi malam 13, wajib. Besok tanggal 13 siang ula Aqobah, boleh pulang, selesai haji. Tapi masih ada yang rukun, apabila dilaksanakan nggak sah, apa? Tawaf ifadah dan sa'inya. Pulang dari Mina sudah 6 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pulang, masih belum selesai hajinya. Apa yang belum? Tawaf ifadah. Masih dalam kondisi lelah setelah perjalanan 6 hari. Karena 6 hari itu bukan perjalanan tidur di hotel ya. Tidurnya di tenda, desak-desakan, jaraknya jauh, antriannya jauh. Apalagi kalau malam-malam antrian di Musdalifah, mau keluar ke Mina. Itu panjang berdiri, lelah ngantri tengah malam. Ya, jadi situ tuh nggak tidur semalaman itu ya, kebetulan antrian panjang, akhirnya berdiri tengah malam itu lumayan. Harusnya tidur, masih banyak aktivitas, jadi banyak orang yang kelelahan, yang ada yang sempat pingsan dan sebagainya. Itu belum selesai haji. Selesainya nanti kalau sudah tawaf ifadah dan sa'inya, tahallul, selesai haji, baru dipanggil Pak Haji Muhajjah. Selama masih ada di Mina, maka dikasih kesempatan untuk memperbanyak sholat 5 waktu di Masjidil Haram, walaupun kadang-kadang memang harus diteriak-teriakin, gitu ya. Kadang-kadang banyak orang, udahlah, mending di hotel aja. Ya, ikut arahan orang lain bahwa selama di Makkah, walaupun di hotel tetap kehitungnya sholatnya 1:100 rakaat. Walaupun katanya di hotel, ini enggak lah. Hadisnya itu adalah di Masjidil Haram, bukan di hotel, bukan di masjid hotel. Di depan hotel ada masjid, di bawah hotel ada musola, tapi yang 100:1 itu di 100.000/1 itu di Masjidil Haram. Maka ya kalau saya gubrak-gubrak masjid, lu panas Pak, oh naik bis ya panas gitu kan, kalau jalan kaki Pak naik bis kan itu. Jadi kadang-kadang memang ya sampai sana itu luntur semangatnya. Sebelum haji nunggu-nunggu kapan saya bisa berangkat haji, kapan saya bisa ke Mekah gitu. Sampai sana luntur semangatnya.
Akhirnya apa? Di hotel aja, kenapa? Panas, desak-desakan, diusir-usir. Memang ya, kenapa mereka harus ngusir? Kenapa? Supaya jangan mengganggu orang lewat, orang sholat kan. Jadi kadang-kadang di sini nggak boleh, sini nggak boleh. Akhirnya apa? Ah, males. Kenapa? Di sini nggak boleh, sini nggak boleh. Kapan saya mau sholat kan itu? Ya sabar, kita dari tempat yang aman, yang nggak digusur-gusur gitu kan. Mana sudut sini nggak kegusur. Kalau emang di depan pintu ya susah digusur orang. Tapi kalau mojok aman kan itu. Jadi kadang-kadang sampai maka itu semangatnya luntur. Jadi ibadah umroh kalau ngitung jari pekerjaannya apa saja sebentar, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ya. Haji, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, selesai. Kan itu. Tapi prosesnya bisa jadi 10 hari. Di perjalanan Mina, Arafah, Musdalifah, Mina itu sudah 6 hari. Ya, penyelesaiannya nanti tawaf ifadah bisa jadi setelah pulang ke hotel nunda bisa jadi 10 hari baru selesai. Padahal di Makkah itu kita dikasih waktu jamaah haji itu sekitar 25 hari. 6 harinya Arafah, Musdalifah, Mina itu kita 6 hari kan itu. Maka ya 25 hari itu kalau kita sholat full setiap 5 waktu ada di Masjidil Haram, subhanallah gitu ya. Rasulullah dalam hadis mengatakan barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka akan disiapkan istana di dalam surga. Di surga tapi tempatnya khusus gitu. Kalau yang ada di surga itu ke tempatnya ya mungkin di mana ini khusus, dia ada ruang sendiri untuk orang yang rutin melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat ya setiap hari semalamnya, rawatib namanya, qabla subuh ya 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian qabla duhur, sebelum duhur berapa? 4, sudah 6, ba'da duhur 2, 8. Sebelum asar nggak ada, sebelum maghrib nggak ada, ba'da maghrib 2, sudah 10. Sebelum isya nggak dianjurkan, tapi ba'da isya harus 2 rakaat, 12. Yang rutin tiap hari 12 rakaat itu maka disiapkan istana di dalam surga khusus untuk orang-orang ini. Jadi ada kamar VIP di dalam surga. Kalau kita ya walaupun di emperannya, kalau di emperannya nggak apa-apa di surga gitu. Di mana tempatnya? Ya di lesehan, numpuk gitu, nggak apa-apa gitu kan. Kalau ada lesehan, oh ini kamar itu kan, ini kamarnya orang-orang yang ma'ana nabiyyin wasyuhada wassolihin kan ada ya. Jadi ada yang di Al-Qur'an dikatakan bahwa di surganya dengan ma'an nabiyyin wasyuhada wassolihin wa sunnatul rafiqah. Jadi tempat khusus bersama para nabi, para orang saleh itu di situ kan itu. Kalau kita bersama siapa? Ya, kalau kita rajin sholat sunnah 2 rakaat, 12 rakaat setiap harinya, masya Allah kan itu. Ini kadang-kadang ya buru-buru nambah umroh, Pak Amul gitu kan, nambah umroh gitu ya. Sholat sunnah tawafnya aja enggak gitu kan. Udah nggak usah sholat sunnah tawaf itu. Padahal kesempatan lagi di sini kan itu. Kadang ditinggal. Datang ke Makkah, begitu salam balik. Padahal di terminal juga nunggu lama, rebutan bis gitu kan, atau jalan-jalan, habis sholat langsung jalan-jalan, ngeborong sejadah, ngeborong ini kan, terus gitu kan. Padahal coba sholat sunnah dulu, gitu ya, sholat sunnah dulu, baru nanti habis sholat sunnah kalau masih ngantri di depan di terminal, nambah lagi tilawah gitu kan ya, nambah lagi tilawah, baru keluarnya nyaman, keluar langsung dapat bis. Kalau selesai sholat langsung kabur ke terminal, panas, berdebu, dan susah berebutnya kan itu. Jadi daripada berebut mending pulangnya belakangan. Bisnya udah mau kosong, jam udah pada pulang, kita ya nyaman, kita banyak ibadah di masjid dulu. Kadang-kadang orang ya apalagi subuh jarang ngambil suruh. Subuh assalamualaikum langsung kabur. Kenapa? Di depan terminal banyak orang dagang. Malah shopping di situ, belanja gitu kan. Terus bawa oleh-oleh, uduk, bubur ayam, segala macam dibawa pulang untuk sarapan. Kalau pulangnya habis suruk nanti gitu ya, setelah suruk itu
ya bis sudah mulai kosong, nggak ngantri, nggak rebutan. Kemudian yang namanya jualan uduk, jualan itu masih banyak di depan itu kan. Baik, mungkin itu. Jadi insya Allah ya selesai urusan haji sampai urusan tawaf wada pulang. Insya Allah jamaah kita Pak Edi, 2 Edi pulang tanggal akhir Juni tanggal 28 sampai Cilegon. Yang pertama itu pulang 14, minggu lagi udah pulang. Jadi sudah selesai, sekarang tuh lagi mulai banyak tawaf wada, udah mulai pada pulang gitu. Dan yang masih ada waktu ya seminggu lagi, setengah bulan lagi, berarti ya masih ada kesempatan banyak berdoa, banyak ibadah. Jadi ya mudah-mudahan kita yang sudah dan yang belum juga ada kesempatan untuk bisa ziarah ke Baitullah, dan juga jamaah kita sudah kita yang ada di sana, semoga semuanya sehat walafiat dan hajinya mabrur, amin rabbal alamin. Itu mungkin kita sampaikan, cukup kita akhiri. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.